Masuk akal, masuk angin. Masuk akal, nanti masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya M. Harizal di Kita Kini Podcast. Masuk akal, nanti masuk angin. Bersama Bang Abdul Rahim, anggota DPRD Kota Binjai periode 2024-2029. Pada dua segmen sebelumnya kita sudah banyak bercerita bagaimana Bang Rahim bisa terpilih menjadi anggota DPRD Kota Binjai. Untuk untuk menggali lebih dalam kenapa sih dia bisa memperoleh suara cukup signifikan, kemudian karena beliau sebelumnya ternyata dapat berkah juga sebagai staf. Ya mungkin secara ekonomi alhamdulillah ada rezekinya ya Bang. Ada rezekinya. Kemudian mungkin secara sosial juga ada ya. Berdampak sangat luar biasa Bang. Sangat luar biasa. Bisa cerita sedikit Bang selama menjadi staf dan stafnya siapa tadi Bang? Mas Hendro Susanto, biasa disapa dengan Ringan. Tapi kalau utuhnya adalah Bapak Hendro Susanto M.Ikom. Yang sekarang jadi calon wakil wali kota Kota Binjai dari Partai Keadilan Sejahtera. Oh itu, ya. Bisa Bang cerita sedikit tentang Bang Hendro, karena kalau Bang Hendro ini kan juga kalau nggak salah dulu staf juga ya. Staf juga betul Bang Rizal. Ini beranak staf ini. Iya. Jadi semua insya Allah. Insya Allah. Nah, bisa cerita sedikit Bang. Terima kasih. Dari sukanya dulu lah. Dari sukanya dulu ya. Iya, terima kasih Bang Rizal, masyarakat Kota Binjai dimanapun Anda berada. Terima kasih kepada seluruh Kita Kini Podcast yang hari ini memasuki pengalaman baru bagi saya. Mudah-mudahan ini bisa terus berkiprah dan berkelanjutan gitu Bang Rizal ya. Nah jadi suka duka selama saya menjadi staf di DPRD Provinsi Sumatera Utara, mendampingin Bapak Hendro Susanto yang biasa kita sapa dengan ringannya Mas Hendro. Jadi sukanya itu adalah saya sangat banyak menimba ilmu dari Mas Hendro Susanto ini Bang Rizal. Kenapa? Karena Mas Hendro Susanto ini orang yang benar-benar bekerja dia Mas Rizal. Kenapa orang-orang yang benar bekerja? Saya mengalaminya dalam waktu kurun 24 jam dalam satu hari. Mungkin ada hampir separuhnya itu saya bersama beliau Mas Bang Rizal. Jadi dengan bersamanya beliau itu kita bukan main-main. Kita kerja ke masyarakat. Kita hanya menyelesaikan administrasi sebagai kantoran, tapi lepas dari kantoran kita langsung ke dapil, langsung bertemu dan bertatap muka dengan masyarakat. Nah bertemunya dengan tatap muka ke masyarakat, bentuk lagi kembali ke silaturahim. Memperluas jaringan silaturahim dimanapun kita, dimanapun posisinya, baik masyarakat, baik dengan dinas-dinas, baik dengan orang-orang pengusaha yang memang kita datangin sebagai silaturahim, dampaknya sangat luar biasa sebagai ilmu yang saya dapat untuk menjadi modal saya berani bertatap muka dengan masyarakat. Punya ilmu dan gagasan yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat. Punya narasi dan dialog yang cukup kepada masyarakat ketika masyarakat itu bertanya. Kenapa ilmunya dari Mas Hendro Susanto Bang Rizal? Peluang ketemu masyarakatnya jauh lebih banyak berarti. Peluangnya sangat-sangat besar Bang Rizal. Formil dan non formil. Formil dan non formil. Jadi hari-hari kami dalam satu hari itu lebih banyak jumpa dengan masyarakat daripada kita masuk kantoran. Karena memang anggota dewan ini, wakil rakyat ini memang kerjanya langsung di lapangan berhadapan dengan masyarakat. Kalau dia ke kantor ketika memang ada rapat-rapat penting Bang Rizal. Jadi saya diajarkan seperti itu. Kenapa? Karena kita hari ini adalah bukan orang kantoran. Kita bukan orang perusahaan. Tapi kita adalah lembaga politik yang kerjanya adalah kerja politik. Dan secara politis kita harus jumpa dengan konstituen kita. Itu masuk suka atau duka itu? Itu masuk suka itu menurut saya Bang Rizal. Kenapa? Ya. Impact atau dampaknya hari ini saya rasakan. Saya hari ini menjadi wakil rakyat yang Allah takdirkan. Perantara perjalanan bersama Pak Hendro ilmunya dan ketemu dengan masyarakatnya. Masyarakat yang saya ketemu kembali, orang-orang dinas yang saya ketemu kembali, orang-orang perusahaan yang saya ketemu kembali, dia terkejut. Pak Hendro berhasil menjadikan kepemimpinan yang bisa orang mendampinginya menjadi pemimpin seperti dia Pak Rizal. Jadi suka itu Pak Rizal, suka sekali bagi kita. Kalau sangat dukanya? luar biasa.
Kalau dukanya ya namanya juga sebuah pekerjaan ya Bang Rizal ya. Kita lebih banyak bekerja yang memang kalau waktu dari segi pekerjaan punya waktu yang pergi pagi pulang sore, kita nggak mengikuti schedule pergi pagi pulang sore yang sesuai dengan tupoksi kerja kita sebagai staf di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kenapa? Karena saya meyakini kerja yang dari pagi sampai sore yang sesuai dengan rutinitas itu hanya kerja-kerja kantoran. Tapi karena hari ini kita mendampingin orang politis, maka kerja politik itu adalah tidak ada waktu yang memang menjadi pembatas kita, sehingga dukanya adalah kita banyak kurang berinteraksi dengan keluarga kalau dari segi waktu. Tapi bukan berarti kita nggak punya waktu dengan keluarga, punya Pak Rijal, tapi terbatas dia. Lebih banyak kita memang bekerja untuk melayani masyarakat. Tapi duka itu pun bukan menjadi duka yang mendalam, karena di balik duka itu ternyata ada suka yang memang hari ini impact atau feedbacknya saya rasakan jauh luar biasa daripada waktu yang banyak terbuang ketika saya bekerja. Makanya agak kurus ya dibanding 5 tahun yang lalu. Ya kalau kurus itu memang kayaknya saya banyak makan juga sama Mas Hendro, tapi memang kayaknya bawaan badan ini Bang Rijal. Iya. Bawaan badan nih. Energinya makan banyak tapi habis untuk bekerja. Habis untuk bekerja. Jadi alhamdulillah kami sama Mas Hendro ini sehat-sehat aja nih Bang Rijal. Tetap asupan gizi, makan yang banyak, kerja yang banyak, jadi dia seimbang. Insya Allah kami dalam keadaan sehat walafiat lah, terus berada di tengah-tengah masyarakat. Kemarin tuh kerja-kerja apa aja sehingga bisa dapat suara yang lebih signifikan lah, sehingga bisa menghasilkan memperoleh 1 kursi untuk Bang Rahim 26 Bang Rijal. 26 suara. 26 suara. 726 suara. Ini apa simetris nggak suaranya dengan guru politiknya gitu, Mas Hendro? Iya, jadi terima kasih lagi Bang Rijal. Kalau signifikan suara kita hari ini sangat cukup simetris dia. Kenapa? Karena Mas Hendro juga di 5 tahun yang lalu di 2019 sama di 2024 hari ini naiknya ratusan lipat, ratusan persen suaranya signifikan naik. Dari ribuan sampai puluh ribuan, sama seperti kami. Sama seperti kami itu maksudnya saya, Mas Rijal, kami tidak menggunakan money politik. Dengan tidak money politik, suara itu sangat signifikan. Ratusan persen mendulang naiknya suara Pak Hendro Susanto. Dan saya hari ini juga sangat signifikan. Dari yang saya jumpain masyarakat, wajar dia ada batas errornya. Sekian ribu, saya hanya memperoleh sekian ratus suara. Nah jadi hari ini sangat signifikan kerja-kerja bersama Pak Hendro Susanto. Untuk kami terus berjumpa dengan masyarakat, masyarakat kenal kita, jadi masyarakat memilih kita juga dengan hati Pak Rijal, dengan hati. Enggak selamanya pakai uang, karena kalau belakangan demokrasi Indonesia ini kayak demokrasi liberal sudah menurut orang-orang ya, dan pada prakteknya di lapangan juga banyak seperti itu. Artinya ketika one man one food itu cukup besar kos yang harus dikeluarkan. Tidak sedikit calon anggota DPR mengeluarkan kos yang sangat besar, sehingga di beberapa tempat kos yang besar itu juga tidak menghasilkan suara yang sangat signifikan. Menurut Bang Hendro nih gimana itu tentang money politik ini sendiri? Nah jadi menurut saya nih Pak Rijal, artinya adalah money politik itu bukan dari segala-galanya. Kenapa? Karena money politik itu bukan penentu kita untuk menang. Saya berkeyakinan bersama Mas Hendro Susanto, menang kita itu memang udah takdirnya Allah. Tapi menjemput takdirnya Allah itu, kita harus datang dan bertatap muka dengan masyarakat. Semakin banyak kita bertatap muka, mendatangi masyarakat, bersilaturahim, maka peluang kemenangan itu semakin besar. Bagaimana kita mau menang dan kita mau besar kalau kita berdiam diri? Kalau kita hanya mengandalkan tenaga orang yang kita nggak langsung bersentuhan langsung dengan orang. Saya rasa mustahil itu. Walaupun ada, tapi itu tadi mungkin dengan cara-cara yang memang cukup secara kemampuan yang lain yang mendukung, mungkin bisa. Tapi bukan arti segala-galanya yang punya kemampuan berlebih itu menjadi satu-satunya faktor kemenangan, bukan. Kenapa? Kami meyakini. Pernah ketemu nggak orang ketika turun ke bawah minta uang gitu? Pernah Mas Rijal, pernah Bang Rijal. Bagaimana mengatasinya itu? Nah kalau dalam mengatasinya, pertama kita tetap mengucapkan yang baik. Kalau ada kita berikan.
seberapapun ada kita sampaikan inilah rezeki yang ada. Tapi kalaupun tidak ada kita pada saat itu, maka kita sampaikan hari ini rezeki kita belum ada, doakan saya ada rezeki yang berlebih. Mungkin pada saat itu saya ingat hari ini yang sedang diminta kepada saya. Jadi ada tidak adanya kita rezeki, kita sampaikan dengan tutur kata yang baik. Sesuai dengan juga dalam Al-Quran Bang Rizal. Kita tetap harus menyambangi, menyantuni, menyampaikan pendapat yang memang itu tidak melukai hati seseorang. Ada tidak adanya kita. Nah jadi kita juga harus berani menyampaikan yang ada, kita sampaikan ada. Yang tidak ada pun kita sampaikan tidak, tapi kita kasih dengan bahasa-bahasa yang ahsan. Jadi sehingga orang tidak tersakiti hatinya, tapi kita berniat ketika rezeki kita ada, kita datangi dia kembali. Dan itu terus saya lakukan Bang Rizal. Walaupun nggak di hari itu Bang Rizal ya, selalu langsung ada di tempat, eksekusi di tempat. Nah, tapi kita gunakan bahasa yang baik dan santun. Dan jadi, mereka paham, alhamdulillah. Serangan fajar tuh nggak ada dilakukan kemarin. Demi Allah saya tidak melakukan serangan fajar Bang Rizal. Saya tidak mengeluarkan uang dari kantong saya yang saya sampaikan kepada keluarga tadi. Lakukan ini sebagai bentuk serangan fajar enggak. Saya enggak melakukan itu Bang Rizal. Karena memang saya sadar diri. Saya juga orang yang bukan malu-malu untuk menyatakan saya enggak punya uang. Saya berani menyatakan kalau saya enggak punya uang. Dan kalau hari ini orang mau datang melihat saya karena uang untuk membantu saya menang, ya udah cari yang lain saya bilang. Karena saya enggak punya uang. Mohon maaf saya enggak menjanjikan. Makanya cukup dengan sayur ya berarti? Cukup dengan sayur. Maka saya disebut caleg sayur pada saat itu Bang Rizal. Kaitannya tadi jadi kaitan dengan caleg sayur ini memang saya kembali lagi termotivasi adalah petani di Kota Binjai ini perlu kita sejahterakan. Kita belanja langsung di tempat dengan petaninya. Kita bagi ke masyarakat yang ada di Binjai Barat untuk hidup sehat. Kita kasih sayur, dia masak sendiri. Tanpa penyedap dia bisa buat sendiri. Jadi sayur mentah itu dia olah sendiri dan dia makan bersama keluarganya. Hidup sehat itu yang menjadi prioritas kita, bagaimana sayur itu bisa sampai ke rumah-rumah. Tapi bukan hanya sekedar sayur Bang Rijal. Yeah. Selain sayur, di Binjai Barat itu ada yang dia punya usaha ikan gembung, ikan gembung asin yang memang produk UMKM dia. Dia datang ke kita. Dia datang ke kita pada saat itu memang belum laku dagangannya. Kita yang punya rezeki, seperti saya sampaikan tadi, ada saya sampaikan ada, nggak ada maka saya sampaikan dengan kata-kata yang baik. Pada saat itu ada, saya beli gembungnya dan saya bilang sama dia, saya beli gembung ibu tapi bantu saya. Gembung ini nggak mungkin saya habiskan dengan keluarga saya juga sendiri. Gembung yang saya beli ini, ibu bantu bagikan ke masyarakat yang rumahnya ibu rasa tidak layak rasanya untuk dihuni, atau perekonomiannya jauh di bawah rata-rata, atau sulitlah dia makannya hari ini, ibu datang. Itu sangat tersentuh pasti baginya. Siap, kata dia Pak. Jadi saya beli gembungnya, dia bantu bagikan gembungnya itu sebagai Jumat Barokah keliling ke rumah-rumah. Masing-masing rumah ada yang dapat 2 gembung atau 3 gembung. Dan uniknya Pak Rizal, Bang Rizal, ibu itu yang punya usaha itu melapor kepada saya. Kami menunggu suami kami pulang untuk membawa sedikit makanan yang kami hari ini belum makan. Tapi datangnya gembung yang dibelikan Pak Rahim kepada kami bisa makan hari ini. Saya menangis itu Pak Rizal. Saya menangis ya Allah. Saya menangis. Kenapa saya menangis? Ternyata ada orang yang sedang menunggu Pak Rizal. Menunggu keluarganya untuk dia bawa pulang beras yang bisa dia makan. Tapi karena belum datang keluarganya, saya luan datang pada saat itu. Jadi keberkahan itu saya yakin Pak Rizal. Keberkahan itu saya yakin Allah yang turunkan. Ada orang yang gak bisa makan sedang menunggu keluarganya, tapi saya datang dengan terkejut dan sebagai bentuk rasa yang dia tidak rasanya mungkin ada orang yang seperti di zaman Rasul memikul berasnya, mengetok rumah masyarakatnya agar dia bisa makan. Jadi keberkahan itu saya rasa Allah kasih saya hari ini peluang itu untuk bisa menjembatani wakil rakyat yang bisa saya menyuarakan bagaimana seluruhnya akan pro kepada masyarakat Bang Rizal. Kenapa? Karena dari niat hati yang saya paling dalam, mulai saya terjun ke dunia organisasi, niatnya ada saya melayani. Saya ingat waktu pada saat saya sebagai wakil Presiden Mahasiswa USU, saya membantu orang yang tidak bisa bayar uang kuliah dengan beasiswa Bang Rizal. Karena saya juga sulit membayar uang kuliah hari itu. Tapi Allah panggil dengan silaturahim, saya dapat beasiswa. Dan hari ini itu terus saya tanam dalam niat dan diri saya bersama keluarga saya bilang, Allah takdirkan hari ini saya punya amanah, saya nggak akan memperkaya diri. Jangan pernah berpikir saya melakukan ini adalah untuk memperkaya diri dan memiliki semuanya, enggak.
anak-anak, istri itu udah pasti Allah kasih takdir dan rezekinya. Kalau hari ini perantara kerja yang lebih baik adalah untuk kerja yang bagaimana keberkahan Allah akan terus kepada keluarga kita untuk turun. Keberkahan ini akan terus kepada keluarga besar kita, kedua orang tua kita, saya bilang. Kenapa? Karena dibalik menjaga kedua orang tua, mertua dan orang tua, dan menjaga istri dan anak-anak, yakinlah Allah akan mencukupkan kita. Karena cukup itu lebih nikmat daripada kita yang berlebih-lebihan. Dan hari ini dalam Al-Quran juga disebutkan Pak Rizal, orang kikir dan orang bakhil itu ada pada diri orang kaya Pak Rizal. Kenapa? Karena orang kaya itu yang akan Allah sebutkan sebagai kikir dan bakhil. Dia sulit mengeluarkan uangnya. Maka saya meletakkan uang itu di tangan, bukan di hati. Kenapa? Karena ada yang membutuhkan, saya tinggal kasih Pak Rizal. Tapi kalau saya letak di hati, berat rasanya saya untuk mengeluarkan. Tapi karena dia hari ini di tangan, siap tangan ini yang Allah berikan untuk bagaimana membantu. Bukan hanya dari sekedar materi, tapi apapun yang bisa kita bantu, kita advokasi Pak Rizal. Nah jadi keberkahan itu saya rasa Allah turunkan karena kita banyak menolong orang. Dan ini juga ilmunya dari Mas Hendro Susanto. Dengan banyaknya kita menolong orang, kita nggak tahu doa orang-orang mana yang kita tolong hari ini yang Allah ijabah, katanya Pak Rizal. Jadi dekatnya kita dengan orang-orang yang kita bilang di bawah rata-rata atau di bawah garis kemiskinan, justru itu menyadarkan kita. Ternyata kita jangan terlalu mendongak ke atas. Lihatlah di bawah kita. Karena di bawah kita itu butuh uluran bantuan tangan kita. Kalau dongak ke atas kelilipan ya. Dongak ke atas kelilipan, bisa keselak Pak Rizal. Akhirnya Allah panggilkan cara yang tidak baik mungkin kalau kelelepan. Tapi kalau kita melihat ke bawah, Allah panggil terus dalam keadaan kita tunduk dan tawaduk Pak Rizal. Masuk akal, masuk akal. Masuk akal Pak Rizal? Masuk akal. Kenapa? Niat Pak Rizal. Niat adalah ingin melayani, bekerja sesuai dengan tupoksi, tidak memperkaya diri Pak Rizal. Kenapa? Kalau memperkaya diri, sudah dibilang sama Rasulullah SAW, 10 pintu rezeki. 9-nya dari berdagang dan usaha. Jadi kalau mau kaya, anak muda hari ini yang mau kaya, dari berdagang atau berusaha. Jangan jadi pejabat. Karena dari pejabat itu kalau kita kaya, nggak akan mungkin kita bisa kaya dari pejabat menurut saya Pak Rizal. Ini nasihat sama sama anak-anak muda Kota Binjai lah ini supaya sukses juga. Terima kasih Bang Rizal untuk nasihat kita sebagai kaula muda. Jangan janji yang masuk angin atau program yang masuk angin ya. Siap Pak Rizal, ini program yang masuk akal. Ya. Janji kepada kita, paparan kita, penutup bagi kita untuk kaula muda masyarakat Kota Binjai, anak-anak muda Kota Binjai hari ini. Untuk sukses itu kita butuh bergerak. Dari bergerak kita butuh niat yang kita awali. Niat apa yang kita inginkan, Allah dan Rasulnya melihat dan akan mensukseskan niat itu. Tapi niat itu dibarengi dengan bergerak. Karena kalau tidak bergerak, berusaha, mustahil rezeki itu bisa datang atau turun begitu saja tanpa kita bergerak. Kenapa Pak Rizal? Karena saya dari awal dulu bergerak Pak Rizal. Dari zaman saya SD saya pernah jalan kaki. Kalau saya punya hari ini rumah makan roda emas yang kita bilang punya fasilitas yang mewah, saya nggak naik mobil ke sekolah Pak Rizal, saya jalan kaki saya. Jadi merasakan susah senang itu udah saya jalani lika-liku. Karena rumah makan itu pernah dibuat oleh orang tua namanya roda emas. Roda itu berputar Pak Rizal. Yeah. Karena dia berputar, kami pernah di atas, pernah di bawah, dan hari ini kalau Allah kasih berputar dia hampir ke atas, saya nggak akan pernah lupa dari bawah. Kenapa? Karena saya dididik semuanya adalah dari bawah Pak Rizal. Sampai hari ini proses sukses itu adalah bergerak. Bergerak dari bawah, dari anak tangga ke anak tangga. Niatkan dengan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, yakinlah anak muda Kota Binjai hari ini pasti bisa sukses dan bisa mencapai cita-cita yang dia inginkan dengan proses kerja keras. Kenapa? Karena proses adalah awal kita menuju sukses Pak Rizal. Nggak akan mungkin kita bisa sukses tanpa ada proses yang kita lalui Pak Rizal. Mimpi harus besar ya? Mimpi harus besar Pak Rizal. Sesuai dengan tadi, quote tokoh nasional tadi. Itu saya ingat sekali. Kenapa? Karena mimpi yang sangat tinggi, mimpilah setinggi-tinggi langit dia bilang. Kenapa kalau setinggi langit? Karena kalau dia jatuh, dia akan jatuh di antara bintang-bintang. Kalau mimpinya cuma setinggi plafon, jatuhnya gedebuk. Gedebuk Pak Rizal. Itu agak langsung ke tanah sukses, ya? ke tanah. Tapi itu pun jangan lupa tetap bangkit. Yakinlah orang yang terus mau bangkit, akan Allah sampaikan takdir dan cita-citanya. Yang pastinya dia mau bergerak Pak Rizal, jangan bermalas-malasan. Nggak ada orang yang pernah mimpi di dalam tempat tidurnya, terus dia bangun dalam keadaan sukses. Nggak ada. Dia tetap harus bangun dan melihat dunia ini, dia berjalan, hadapi. Hadapi situasi apapun yang terjadi Pak Rizal. Bekerja, ikhlas. Mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting Pak Rizal. Mungkin untuk saat ini kita selesaikan atau kita padai bincang-bincang kita pada Kita Kini Podcast bersama
Abdul Rahim, anggota DPRD Kota Binjai, yang saat ini sudah terima gaji. Sudah terima gaji dia. Dan dia janji, ingat tuh ya, dia janji akan disedekahkannya sesuai dengan kalkulasinya kepada masyarakat. Ingat itu, kalau nggak nanti bisa ditagih tuh ya Bang ya? Bisa Pak. Bisa ditagih. Mungkin sekian saja kita kini podcast kali ini bersama tamu kita Abdul Rahim. Masuk akal, nanti masuk angin bersama saya Harijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Rahim. Terima kasih ya, Bang Rijal. Semoga sukses terus. Sama-sama kita Bang Rijal. Amin. Ya Allah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.